rendah yang tidak bagus sama kualitas yang bagus. Kalau kualitas yang bagus ini kita sebut dengan, kalau di lokal kita sebut dengan kopi betina dan kopi jantan. Wah, aku suka. Oh, betul. Oke. Apa bedanya itu kopi betina? Jadi yang betina makan yang jantan, jantan makan yang betina. Oke, kalau untuk kopi betina di sini bentuknya itu dia adalah separuh daripada biji kopi. Jadi separuh ini kopi betina ini bisa kita temukan di mana aja. Misalnya seperti di coffee shop yang seperti Starbucks, Coffee Bean, Excelsior yang biasa kita kunjungi. Mereka pakai biji kopi yang kualitas bagus, dan yang mereka pakai adalah kopi betina. Jadi kopi betina ini adalah biji kopi biasa yang bisa kita temukan di mana aja. Tapi kalau untuk Indonesia, negeri kita sendiri ini kan tempat negara yang penanam kopi terbesar di dunia. Jadi untuk saat ini kita sebut dengan kopi jantan. Kopi jantan inilah kopi terbaik di Indonesia. Dan kopi jantan ini untuk saat ini bisa kita temui kira-kira 2 negara, Indonesia dan Amerika Hawaii. Untuk kualitas dan rasanya tentu dia akan lebih strong, aromanya lebih kuat, dan rasanya juga akan lebih baik daripada kopi betina. Nah, untuk kedua kopi ini setelah kita pilah, kita akan simpan untuk 3 tahun. Karena simpan 3 tahun bisa menurunkan kadar kafein dan kadar asam daripada biji kopi yang ada di dalamnya. Nah, untuk turunin kadar kafeinnya ya intinya begitu. Karena banyak yang gak berani minum kopi, katanya takutnya gak bisa tidur. Tapi dengan adanya kadar kafein yang rendah tidak mengganggu jam tidur. Dan untuk kadar asam yang rendah tidak mengganggu lambung Anda gitu. Nah, tapi kalau untuk yang biji quality yang tidak bagus, biasanya ini kopinya ini kita akan dipakai untuk seperti kopi instan, digunakan untuk kopi instan. Tapi jarang sih ini biasanya juga dibuang gitu. Tapi kalau untuk quality kopi instan kan emang jelek gitu. Nah, untuk kopi instan kita bisa dilihat di sini. Ini sekedar tentang perbedaan kopi instan dan kopi tradisional. Kalau kopi instan kita kan tahu semua bahwa di dalamnya kandungannya itu rata-rata zat kimia. Dimana begitu kopi instan kita masak, kita bikin dengan air panas itu bisa langsung mencair tanpa ada bubuk sisa sedikit pun nggak ada kan. Jadi kalau bisa kurangi 3-in-1 ataupun kopi instan, karena kandungan zat kimianya itu sangat tidak bagus untuk kita punya tubuh. Jelas semuanya zat kimia ini ada pada kandungan bungkusan dalam kopi 3-in-1 sebenarnya. Nah, kalau untuk tradisional kita perbanyak minum kopi tradisional karena benefitnya itu sangat bagus untuk daya tahan tubuh kita. Karena antioksidan sama kadar asam klorogenik ini bisa mengontrol tubuh kita untuk mengurangi daripada diabetes golongan 2. Intinya karena makanan dan minuman yang terlalu manis. Dan kalau untuk kafein selain untuk menyegarkan pikiran kita, kalau untuk orang tua sangat bagus karena dia bisa mencerdaskan daya ingat pada otak orang tua, sehingga bisa mengurangi penyakit daripada demensia, lupa dan Parkinson tangan bergetar. Tapi semuanya kalau kita mau ambil benefitnya, yaitu kita mesti minum tradisional kopi ataupun kopi hitam tanpa campuran apa-apa, itu paling bagus. Oke, ini tentang benefit kopi. Selanjutnya saya rasa Bapak Ibu semua udah pernah dengar tentang kopi luwak ya? Iya. Oke, saya akan sedikit jelaskan tentang kopi luwak. Oke, kalau kopi luwak kita tahu ini adalah milik Indonesia ya. Karena kopi luwak ini di seluruh dunia adalah asli produk daripada Indonesia. Jadi kopi luwak ini menjadi sebuah national treasure. Jadi bagian yang terpenting yang kita miliki di Indonesia kita. Dan seperti sebelumnya Presiden kita Bapak Susilo menghadiahkan hadiah luwak ini kepada pemerintah Australia. Dimana kita tahu bahwa Australia itu sangat tidak bisa menerima makanan atau minuman yang aneh-aneh. Jadi mereka selalu ada cek. Jadi ini salah satu kebanggaan kita sebagai orang Indonesia. Dan kopi luwak ini dia seekor binatang di mana dia punya penciuman yang sangat baik untuk mencari buah kopi yang terbaik. Setelah dimakan ya biji kopinya itu akan hinggap di dalam lambungnya untuk 10 dan 12 jam. Dan kopi luwak ini bisa menjadi spesial